Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan, salam prestasi. Bertemu lagi dengan saya, Suirman, Master Marine Engineer, pengampu mata kuliah pengendalian sistem permesinan kapal untuk DP2 Nautika, Balai Besar Pendidikan, Penyebaran, dan Peningkatan Ilmu Pelayaran. Terlebih dahulu, sejenak marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas kesehatan dan kesempatan yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita dapat mengikuti proses belajar mengajar ini dengan sebaik-baiknya. Dan semoga kita diberikan kemudahan untuk dapat memahami apa yang terkandung dalam materi pembelajaran ini, dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Pengendalian sistem permesinan kapal adalah mata kuliah yang mengacu pada IMO Model Kos 7.01 Fungsi 1 Kompetensi 11, di mana di dalamnya terdiri dari beberapa kompetensi dasar. Salah satunya sudah kita bahas pada pertemuan yang pertama kemarin, yaitu Marine Power Plant. Hari ini kita masih melanjutkan kompetensi dasar yang pertama, yaitu Marine Power Plant dengan pokok bahasan diesel engine. Mesin diesel. Latar belakang pentingnya diesel engine dalam Marine Power Plant. Tujuan presentasi adalah menjelaskan prinsip kerja diesel engine dalam konteks Marine Power Plant. Pentingnya diesel engine dalam Marine Power Plant. Mesin diesel memainkan peran yang sangat penting dalam Marine Power Plant atau pembangkit tenaga marine. Berikut adalah beberapa alasan mengapa mesin diesel penting dalam konteks ini. Yang pertama, efisiensi dan kekuatan. Mesin diesel dikenal karena efisiensinya yang tinggi dalam mengubah energi thermal menjadi tenaga mekanik. Mesin diesel memiliki rasio kompresi yang tinggi yang menghasilkan efisiensi pembakaran yang lebih baik daripada mesin pembakaran dalam lainnya, seperti mesin bensin. Efisiensi yang lebih tinggi berarti bahwa mesin diesel dapat menghasilkan lebih banyak tenaga dengan jumlah bahan bakar yang sama. Ini sangat penting dalam Marine Power Plant, di mana efisiensi bahan bakar menjadi faktor kunci karena penggunaan bahan bakar yang besar dalam perjalanan laut yang panjang. Yang kedua, daya tahan dan kehandalan. Mesin diesel memiliki konstruksi yang kokoh dan tahan lama.
Mesin diesel dirancang untuk menahan beban berat dan bekerja dalam kondisi yang keras seperti getaran, suhu tinggi, dan kelembapan. Daya tahan ini sangat penting dalam lingkungan maritim yang keras dan tantangan teknis yang terkait dengan operasi kapal. Mesin diesel juga dikenal karena keandalannya yang tinggi dan kemampuan mesin diesel untuk beroperasi dalam jangka waktu yang lama tanpa kegagalan yang signifikan. Berikutnya, fleksibilitas bahan bakar. Mesin diesel dapat menggunakan berbagai jenis bahan bakar, termasuk bahan bakar diesel, solar, dan biodiesel. Ini memberikan fleksibilitas dalam memilih bahan bakar terbaik yang tersedia di pelabuhan atau untuk memenuhi persyaratan lingkungan yang berlaku. Selain itu, mesin diesel juga dapat menggunakan bahan bakar yang lebih murah dibandingkan dengan mesin lainnya, seperti bahan bakar residu yang dihasilkan dari pemurnian minyak bumi. Kontrol dan pengoperasian yang mudah. Mesin diesel relatif mudah dikendalikan dan dioperasikan. Mesin diesel memiliki sistem pengontrolan yang sederhana dan dapat diatur dengan mudah untuk mengatur kecepatan dan beban mesin. Pengoperasian mesin diesel juga tidak memerlukan sistem pengapian yang rumit seperti pada mesin bensin. Ini membuatnya lebih mudah untuk dipelajari dan dioperasikan oleh awak kapal. Keamanan dan perlindungan lingkungan. Mesin diesel menghasilkan emisi yang lebih rendah dibandingkan dengan mesin pembakaran dalam lainnya, terutama dalam hal emisi gas buang yang mengandung partikel padat dan nitrogen oksida atau NOx. Ini berkontribusi pada perlindungan lingkungan dan menjaga kualitas udara di wilayah perairan. Selain itu, kemajuan teknologi telah memungkinkan pengembangan sistem kontrol emisi yang lebih canggih untuk mesin diesel, seperti sistem pengurangan katalitik selektif atau Selective Catalytic Reduction SCR, dan sistem pemurnian gas buang atau exhaust gas cleaning system untuk mengurangi emisi polutan lebih lanjut. Dalam rangka menjaga dan mengoptimalkan kinerja marine power plant, pemahaman yang mendalam tentang mesin diesel dan kemampuan untuk mengoperasikan serta merawatnya dengan baik sangat penting. Pelatihan yang tepat dan pemeliharaan yang teratur diperlukan untuk memastikan bahwa mesin diesel berfungsi dengan baik dan memberikan kinerja yang optimal. Prinsip kerja diesel engine dalam konteks marine power plant. Dalam konteks marine power plant, mesin diesel merupakan salah satu jenis mesin utama yang umum digunakan. Prinsip kerja mesin diesel dalam marine power plant melibatkan siklus 4 langkah yang dikenal sebagai siklus diesel. Berikut adalah penjelasan prinsip kerja mesin diesel dalam konteks marine power plant. Yang pertama, langkah pengisian atau intake. Pada langkah ini katup isap dibuka dan piston bergerak turun dalam silinder. Udara bersih masuk. Udara bersih yang telah dipadatkan masuk ke dalam silinder melalui saluran isap. Udara ini dikompresi oleh gerakan naiknya piston ke langkah berikutnya.
Yang kedua, langkah kompresi atau compression. Pada langkah ini katup isap ditutup dan piston bergerak naik dalam silinder yang menyebabkan kompresi udara yang telah masuk. Selama proses kompresi, tekanan udara meningkat secara signifikan hingga mencapai suhu yang tinggi. Pada akhir langkah ini, bahan bakar disemprotkan ke dalam ruang bakar melalui nozzle injeksi. Langkah ketiga, langkah pembakaran dan ekspansi, combustion and expansion. Setelah bahan bakar disemprotkan ke dalam ruang bakar, udara yang terkompresi secara spontan menyebabkan bahan bakar terbakar. Proses ini disebut pembakaran atau penyalaan. Bahan bakar yang terbakar menghasilkan gas panas dengan tekanan tinggi, dan tekanan ini mendorong piston bergerak ke bawah, mengubah gerakan linier menjadi gerakan rotasi yang menggerakkan poros engkol. Yang keempat, langkah buang. Setelah langkah ekspansi, katup buang dibuka dan piston bergerak naik lagi. Gas buang yang dihasilkan selama langkah pembakaran dan ekspansi dikeluarkan melalui saluran buang, dan pada saat yang sama udara segar masuk ke dalam silinder melalui katup isap untuk memulai siklus baru dengan melakukan pembiasan terlebih dahulu. Marine Power Plant Overview. Definisi Marine Power Plant adalah sistem pembangkit tenaga untuk menggerakkan kapal. Komponen utama Marine Power Plant antara lain diesel engine, generator, sistem bahan bakar, sistem pendingin, dan sistem pelumas. Komponen utama diesel engine. Mesin diesel terdiri dari beberapa komponen utama yang bekerja bersama-sama untuk menghasilkan tenaga mekanik. Berikut adalah komponen utama dalam mesin diesel. Yang pertama, silinder. Silinder adalah komponen utama mesin diesel di mana proses pembakaran terjadi. Biasanya mesin diesel memiliki beberapa silinder yang terletak secara sejajar atau dalam bentuk V. Setiap silinder memiliki piston yang bergerak naik turun di dalamnya. Yang kedua, piston. Piston adalah komponen berbentuk silinder yang bergerak naik turun di dalam silinder. Piston terhubung ke poros engkol melalui batang piston. Gerakan naik turun piston menghasilkan gerakan linier yang kemudian diubah menjadi gerakan rotasi oleh poros engkol. Berikutnya, poros engkol. Poros engkol adalah komponen utama yang mengubah gerakan linier. Saya ulangi. Poros engkol adalah komponen utama yang mengubah gerakan linier piston menjadi gerakan rotasi. Poros engkol terhubung dengan batang piston melalui pin poros engkol. Gerakan rotasi poros engkol digunakan untuk menggerakkan sistem penggerak kapal seperti baling-baling atau propeller. Yang berikutnya, katup. Katup adalah komponen yang mengatur aliran udara atau campuran udara bahan bakar ke dalam dan gas buang keluar dari silinder. Saya ulangi, katup adalah komponen yang mengatur aliran udara atau campuran udara bahan bakar ke dalam dan gas buang keluar dari silinder. Terdapat dua jenis katup dalam mesin diesel, yaitu katup isap dan katup buang. Katup isap membuka untuk memasukkan udara segar ke dalam silinder pada langkah pengisian.
sementara katup buang membuka untuk mengeluarkan gas buang pada langkah buang. Berikutnya sistem bahan bakar. Sistem bahan bakar dalam mesin diesel bertanggung jawab untuk menyemprotkan bahan bakar ke dalam silinder atau ruang bakar. Sistem ini terdiri tangki bahan bakar, pompa bahan bakar, nozzle injeksi, dan regulator tekanan bahan bakar. Dan bahan bakar yang disemprotkan ke dalam ruang bakar pada akhir langkah kompresi untuk pembakaran. Saya ulangi. Sistem ini terdiri dari tangki bahan bakar, pompa bahan bakar, nozzle injeksi, dan regulator tekanan bahan bakar. Bahan bakar disemprotkan ke dalam ruang bakar pada akhir langkah kompresi untuk pembakaran. Sistem pelumasan. Sistem pelumasan memastikan bahwa komponen-komponen yang bergerak dalam mesin tetap dilumasi untuk mengurangi gesekan dan keausan. Sistem ini melibatkan pompa oli, filter oli, dan saluran pelumasan yang mengirimkan oli pelumas ke bagian-bagian yang membutuhkan pelumasan. Sistem pendinginan. Sistem pendinginan dalam mesin diesel bertugas untuk menjaga suhu mesin tetap dalam kisaran yang aman. Sistem ini melibatkan pompa air, radiator, kipas, dan saluran pendingin. Air atau cairan pendingin dialirkan melalui mesin untuk menyerap panas yang dihasilkan selama operasi. Prinsip kerja diesel engine. Penjelasan singkat tentang prinsip kerja diesel engine adalah sebagai berikut. Siklus 4 langkah atau kita kenal dengan langkah mesin 4 tak, yaitu langkahnya hisap, kompresi, pembakaran, dan buang. Dan ada juga siklus 2 langkah yang kita kenal dengan mesin 2 tak. Siklusnya adalah langkah hisap dilanjut dengan kompresi, dan langkah usaha dilanjut dengan buang. Komponen-komponen utama diesel engine: silinder blok, piston, connecting rod, crankshaft, camshaft, fuel injection system, air intake system, exhaust system, lubrication system, cooling system, dan electrical system. Penjelasan tentang sistem bahan bakar pada diesel engine terdiri dari tangki bahan bakar, pompa bahan bakar, injektor bahan bakar, dan filter bahan bakar. Sistem pendinginan mesin diesel engine. Sistem pendinginan pada diesel engine antara lain terdiri dari pompa air pendingin, radiator, kipas pendingin, dan termostat, yang masing-masing fungsinya akan dijelaskan lebih lanjut pada pertemuan yang lain. Berikutnya, sistem pelumas diesel engine. Pelumas diesel engine terdiri dari pompa oli, filter oli, saringan oli, dan oli pelumas. Keuntungan diesel engine pada marine power plant. Keuntungan penggunaan diesel engine dalam marine power plant antara lain efisiensi yang tinggi, daya tahan, biaya operasional yang rendah, dan kemampuan bahan bakar yang beragam. Contoh aplikasi diesel engine pada marine power plant antara lain di kapal dagang,
kapal penumpang, kapal perang, kapal penjelajah kutub, dan kapal tanker. Perawatan dan pemeliharaan diesel engine. Pentingnya perawatan dan pemeliharaan yang tepat pada diesel engine antara lain meliputi perawatan rutin, penggantian suku cadang, dan pemantauan kinerja. Tantangan dan inovasi. Tantangan yang dihadapi dalam penggunaan diesel engine pada marine power plant antara lain inovasi terkini dalam teknologi diesel engine untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi emisi. Kesimpulan, pentingnya diesel engine dalam marine power plant penting untuk kita pelajari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.